Di layar propaganda, mereka disebut pahlawan. Wajah-wajah muda itu ditampilkan dengan latar bendera merah, sambil diiringi lagu patriotik. Tapi, di balik tembok propaganda, ada cerita yang jauh lebih kelam. Pasukan Korea Utara yang dikirim ke Rusia untuk bertempur di Kursk. Benarkah mereka pembebas? Atau justru hanya umpan peluru? 12 Agustus 2025, Presiden Rusia Vladimir Putin mengangkat telepon, tersambung langsung dengan Pyongyang. Di ujung sana, Kim Jong-un mendengarkan. Putin memuji heroisme pasukan Korea Utara dalam membebaskan Kursk dari pasukan Ukraina. Kim Jong-un membalas dengan janji setia pada perjanjian pertahanan bersama dan bahkan berencana membangun monumen untuk menghormati para prajurit yang gugur. Percakapan ini bukan sekadar basa-basi diplomatik, ia adalah pesan politik yang jelas. Rusia dan Korea Utara kini berdiri di garis yang sama melawan Barat. Yang membuatnya semakin menarik, telepon itu terjadi hanya beberapa hari sebelum Putin dijadwalkan bertemu Presiden Amerika Donald Trump di Alaska. Sebuah manuver yang terlihat seperti ingin menunjukkan kepada Washington, Rusia punya sekutu militer yang siap mengirim pasukan nyata, bukan sekadar retorika. Untuk memahami kisah ini, kita perlu tahu di mana sebenarnya Kursk berada. Kursk adalah sebuah oblast atau provinsi di barat daya Rusia, berbatasan langsung dengan Ukraina. Wilayah ini memiliki nilai strategis besar, bukan hanya karena kedekatannya dengan perbatasan, tetapi juga karena jalur rel dan jalan raya yang menjadi urat nadi logistik Rusia di front barat. Dalam sejarah Perang Dunia Kedua, Kursk terkenal lewat pertempuran Kursk tahun 1943, salah satu pertempuran tank terbesar yang pernah terjadi. 8 dekade kemudian, nama Kursk kembali jadi medan pertempuran. Kali ini dalam perang modern dengan drone, artileri presisi, dan pasukan lintas negara. Pada musim semi 2025, pasukan Ukraina melancarkan serangan lintas batas yang mengejutkan. Mereka berhasil merebut beberapa desa di wilayah Kursk, memaksa Rusia mengalihkan pasukan dari front Donbas. Situasi ini memberi Pyongyang alasan untuk menunjukkan dukungan militer langsung. Tak lama kemudian, gelombang pertama pasukan Korea Utara mendarat di Rusia. Mereka diangkut ke zona tempur. Banyak yang langsung ditempatkan di sektor-sektor yang paling rawan serangan balik. Intelijen Korea Selatan memperkirakan antara 10 hingga 14 ribu pasukan Korea Utara telah dikerahkan. Sebagian besar ditempatkan di front Kursk. Bagi publik Rusia, operasi ini digambarkan sebagai kemenangan bersih. Tapi di luar negeri, pertanyaan mulai bermunculan. Berapa banyak nyawa yang harus dibayar untuk kemenangan ini? Sumber barat memperkirakan ribuan dari mereka tewas atau luka berat. Tidak ada data resmi dari Moskow atau Pyongyang. Namun video pemakaman massal dan foto deretan peti kayu yang tiba di pelabuhan Korea Utara sudah cukup untuk memicu kemarahan keluarga yang ditinggalkan, meski mereka tak punya ruang untuk bersuara. Yang membuat kisah ini semakin gelap adalah kesaksian para pembelot. Beberapa di antaranya berhasil kabur dan menyerahkan diri ke pasukan Ukraina. Mereka menceritakan bagaimana mereka dipaksa bertugas di titik-titik terdepan, di medan perang yang nyaris mustahil bertahan. Peralatan tempur mereka minim. Rompi anti peluru, jika ada, seringkali sudah usang atau tak memenuhi standar. Amunisi terbatas, logistik buruk, dan evakuasi medis nyaris tak pernah datang tepat waktu. Lebih buruk lagi, mereka mengaku sering dijadikan umpan peluru. Dikirim terlebih dahulu untuk memancing tembakan dan menguras amunisi Ukraina sebelum pasukan Rusia utama bergerak. Dalam strategi militer, ini disebut operasi pembuka. Dalam kemanusiaan, ini adalah hukuman mati yang ditunda. Narasi ini kontras tajam dengan kata-kata Putin yang menyebut mereka pahlawan pembebas Kursk. Pengamat militer menegaskan, penggunaan pasukan asing untuk menanggung risiko terbesar bukanlah hal baru. Dalam sejarah, pasukan bayaran atau sekutu yang lemah sering dijadikan tameng di garis depan. Tapi, jika tuduhan ini benar, ini bukan sekadar taktik militer, ini adalah eksploitasi yang melanggar etika perang. Lalu,
Mengapa kedua negara ini melakukan ini? Bagi Rusia, jawabannya jelas. Tambahan tenaga tempur, mobilisasi domestik selalu memicu ketidakpuasan rakyat. Apalagi setelah 2 tahun perang. Mendatangkan pasukan dari luar berarti mengurangi tekanan politik di dalam negeri. Lebih dari itu, menampilkan tentara Korea Utara di garis depan adalah pesan bahwa Rusia tidak sendirian. Bahkan punya sekutu militer yang siap mati di medan perang Eropa. Bagi Korea Utara, kalkulasinya berbeda. Mengirim ribuan prajurit mungkin berarti kehilangan banyak nyawa, tapi balasannya bisa sangat berharga. Rusia bisa menyediakan bantuan teknologi militer, pasokan amunisi, bahkan komponen penting untuk program rudal dan nuklir yang selama ini terhambat sanksi internasional. Dukungan politik Rusia di PBB juga menjadi aset penting, mencegah lahirnya sanksi baru atau resolusi yang merugikan Pyongyang. Namun, keuntungan geopolitik itu dibayar mahal. Tentara yang gugur kebanyakan masih berusia 18 hingga 25 tahun. Sebagian bahkan direkrut dari keluarga miskin di pedesaan. Mereka tumbuh dengan propaganda, percaya bahwa membela sekutu adalah kehormatan tertinggi. Tapi banyak yang pulang dalam peti kayu tanpa pernah benar-benar tahu untuk apa mereka berperang. Reaksi dunia pun beragam. Amerika Serikat, Korea Selatan, dan NATO mengecam keterlibatan langsung Korea Utara sebagai eskalasi berbahaya. PBB memang belum mengeluarkan resolusi khusus, tapi sejumlah anggota Dewan Keamanan menganggap ini sebagai bentuk perang bayangan yang melibatkan pasukan asing secara masif. Organisasi HAM menilai, jika benar pasukan Korea Utara dijadikan umpan peluru, itu bisa masuk kategori pelanggaran Konvensi Jenewa. Sementara itu, media resmi Rusia dan Korea Utara terus menayangkan gambar kemenangan. Pasukan yang berbaris rapi, bendera yang berkibar, dan pidato penuh pujian. Tidak ada gambar para prajurit yang tergeletak di lumpur. Tidak ada suara keluarga yang menangis di kampung halaman. Di ruang informasi mereka, kisah ini hanyalah cerita tentang persahabatan dua negara yang bersatu melawan musuh bersama. Sejarah perang selalu ditulis oleh pihak yang menang. Tapi di medan Kursk, siapa yang akan menulis kisah para prajurit yang pulang dalam peti kayu? Atau yang tak pernah pulang sama sekali? Di mata pemimpin mereka adalah pahlawan. Di mata dunia, mungkin mereka hanyalah korban dari permainan geopolitik yang lebih besar dari hidup mereka sendiri. Bagaimana menurut Anda? Apakah mereka pahlawan sejati atau korban perang? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti analisis geopolitik mendalam lainnya, karena dunia tidak pernah benar-benar tenang.